Pada pagi hari ini kita masuk dalam Amsal 22 ayat 17 sampai 22. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Amsal-amsal orang bijak, tetapi saya memberikan judul sendiri, 4 alasan mendesak mengapa orang Kristen harus memperhatikan firman Tuhan. Sekali lagi, 4 alasan mendesak mengapa kita harus memperhatikan firman Tuhan. Karena hanya 5 ayat, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Amsal 22 ayat 17 sampai 21. Ya. 1, 2, 3. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, ayat 18. Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, berdasarkan perikop ini kita dapat melihat beberapa tujuan penulisan dari Amsal orang bijak dalam bagian terbaru, bagian lain dalam kitab Amsal ini. Nah, dari sini kita bisa melihat ini kalau Bapak Ibu sedikit pelajari bahwa ini masuk dalam bagian pertama dari 30 ucapan orang bijak. Nah, dalam Alkitab kita, kalau Bapak Ibu perhatikan di Alkitab masing-masing, setelah ayat 21 itu ada ruang yang sedikit besar antara ayat 21 dan 22. Nah, kalau dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, ayat 17 sampai 21 ini dikatakan sebagai ucapan pertama. Nah, itu kemudian akan berurut sampai saya kurang hafal sampai pasal tertentu sehingga menyentuh 30 ucapan orang-orang bijak. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan dari ayat yang sudah kita baca tadi, mulai ayat 17 sampai 21 terdapat kalimat-kalimat ini. Pasanglah telingamu. Kalimat ini, pasanglah telingamu, dengarkanlah, berilah perhatian. Bukankah aku telah menulisnya? Nah, dari kalimat-kalimat ini secara praktis dapat menggambarkan tujuan, dapat menggambarkan alasan yang mendesak dari mengapa saya dan saudara, mengapa orang Kristen harus benar-benar memperhatikan firman Tuhan. Sekalipun setiap hari kita ada di tempat ini, sekalipun setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi perhatian terhadap firman Tuhan harus dalam level yang sama, harus terus-menerus dilakukan. Nah, kita lihat yang pertama, alasan mendesak pertama mengapa kita harus memperhatikan firman Tuhan. Karena yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa firman Tuhan yang disimpan menjadi persediaan untuk kepentingan kita. Firman Tuhan yang kita simpan menjadi persediaan untuk kepentingan kita. Ayat 18. Saudara perhatikan yang saya kasih warna merah. Karena menyimpannya dalam hati akan apa saudara? Menyenangkan hati. Bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Nah, saudara lihat konsep dari ayat 18 ini juga kita bisa temukan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dikatakan seperti ini. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, saudara perhatikan firman Tuhan dalam Amsal digambarkan sebagai hikmat, digambarkan sebagai kata-kata bijak, digambarkan sebagai nasihat, pertimbangan, dan istilah-istilah lain. Tetapi kalau dalam Mazmur kita sudah belajar beberapa bulan lalu bahwa firman Tuhan itu juga digambarkan sebagai janji Tuhan, ketetapan, kehendak Tuhan. Nah, begini Bapak Ibu Saudara, nasihat firman Tuhan haruslah menjadi suatu hal yang kita kumpulkan, yang kita simpan di dalam hati dan pikiran kita, terlebih dalam menghadapi masa-masa sukar,
masa-masa yang berat dan penuh dengan ketidakpastian. Firman Tuhan haruslah menjadi suatu persediaan di dalam hidup kita. Pergaulan dengan firman Tuhan haruslah menjadi satu kegiatan yang terus-menerus kita lakukan. Kita ibarat sedang mengumpulkan sesuatu, mengumpulkan kekuatan. Tak peduli apapun keadaan yang sedang kita alami. Apa yang kita hadapi di sekeliling kita memungkinkan mematahkan semangat, harapan dan iman kita. Tetapi firman Tuhan yang saudara simpan dalam hati, yang saudara kelola dalam diri saudara, dalam hati pikiran saudara yang saudara percayai, itulah yang akan menjadi kekuatan kita menghadapi masa-masa yang sukar. Hal-hal buruk dan menyakitkan mungkin dapat menimpa dari setiap kita, kepada kita yang ada di tempat ini atau kita yang ada di rumah masing-masing. Tetapi orang yang punya firman di dalam hati dan pikiran mereka, mereka akan selalu menjadi orang yang paling optimis, yang paling positif, tak peduli seberapa negatif, seberapa merugikan, seberapa mencekam keadaan yang mereka hadapi. Itu alasan mendesak pertama kenapa setiap saya dan saudara harus memperhatikan firman Tuhan. Nah, alasan mendesak kedua, mengapa kita harus memperhatikan firman Tuhan? Supaya dari firman Tuhan yang kita perhatikan, kita belajar menaruh percaya kepada Tuhan. Ayat 19, saudara perhatikan. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang. Ya, kepadamu. Nah, saya juga coba cek, saya temukan pola yang sama dalam Mazmur. Dalam Mazmur 78 ayat 5 sampai 7, saudara perhatikan saya baca. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Nah, saudara lihat di sini atas ilham Roh Kudus, penulis Mazmur dan Amsal bersama-sama menginstruksikan kepada saya dan saudara untuk menaruh telinga, menaruh pikiran dan segenap hati kita kepada firman Tuhan. Ketika kita menaruh perhatian yang sungguh kepada firman Tuhan, dari situlah kemudian akan tumbuh, akan muncul suatu kepercayaan, suatu iman kepada Tuhan. Saudara perhatikan bahwa perintah penulis Amsal untuk kita memperhatikan firman yang telah diajarkan kepada kita bertujuan untuk membangun pondasi percaya kita yang lebih dalam di dalam Tuhan, terhadap Tuhan. Nah, kalau saudara lihat sudah disinggung kapan lalu oleh saudara Efraim bahwa dalam kitab Amsal ini banyak membandingkan antara kuasa Tuhan dan keterbatasan manusia. Banyak membandingkan dampak dari sikap manusia yang salah dibandingkan dengan sikap manusia yang baik, benar dan berkenan kepada Tuhan. Nah, sekali lagi saya yakin percaya bahwa Amsal membuka realita ini bukan untuk mempermalukan setiap kita, bukan mempermalukan kemanusiaan kita. Tetapi saya akan percaya Tuhan ingin agar kita mulai belajar melihat kelemahan kita. Kita belajar melihat dampak dari keputusan kita yang tanpa meminta kehendak Tuhan. Kita belajar melihat dampak dari kecongkakan dan kebodohan kita. Kemudian kita berhenti berdiri dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita mulai mempercayai Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Konsep menaruh percaya kepada Tuhan. Artinya kita mengambil bagian di dalam diri kita yang kita sebut percaya. Yang kita sebut iman itu. Kemudian kita meletakkannya, kita menyerahkannya kepada Tuhan. Kita tidak perlu pusing lagi, kita tidak perlu repot lagi memikirkan apa yang sudah kita letakkan di hadapan Tuhan. Itulah percaya, itulah arti dari menaruh percaya. Mungkin ini yang bisa menjadi perenungan kita. Apabila firman Tuhan yang diajarkan, yang diberikan kepada kita tidak lagi menghasilkan atau menumbuhkan suatu iman kepada Tuhan,
maka sedang ada yang salah dengan diri kita. Kalau setiap pagi kita mendengarkan firman Tuhan, setiap hari kita baca firman Tuhan tapi tidak timbul iman dalam diri kita, malah justru timbul hal-hal yang meragukan Tuhan, maka ada yang salah dengan diri kita. Alasan yang ketiga, alasan mendesak ketiga, mengapa kita harus memperhatikan firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu adalah pengajaran yang benar dan sungguh. Firman Tuhan ini adalah pengajaran yang benar dan sungguh. Ayat 21 saudara. Untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Nah saudara, lihat alasan mendesak lainnya mengapa kita harus memperhatikan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan yang saudara terima setiap harinya dari sebuah buku yang bernama Alkitab, itu adalah satu pengajaran yang benar, yang sungguh, yang nyata. Jadi firman Tuhan, Alkitab yang saudara pegang ini bukanlah sekedar sebuah buku kebohongan atau konspirasi manusia atau sekelompok orang yang bernama orang Kristen. Bukan. Tapi firman Tuhan ini, Alkitab ini yang saudara tenteng tiap hari, yang ada di HP saudara, ini benar-benar adalah suatu isi hati Tuhan bagi saya dan saudara. Firman Tuhan ini adalah firman kebenaran. Dia menghidupkan bagi Bapak Ibu Saudara yang membaca dan mempercayai. Dampak dan kuasa kehidupan yang dihasilkan dari firman ini menunjukkan kebenaran, menunjukkan keaslian, menunjukkan kenyataan kuasa dari firman Tuhan ini. Yohanes 14 ayat 6 katakan begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan apa saudara? Kebenaran. Jadi apa yang diajarkan di dalam firman adalah kebenaran. Sebagaimana Allah sendiri itu adalah kebenaran adanya. Pribadinya yang benar, itulah yang kemudian menyebabkan semua yang dihasilkan, semua yang keluar, semua yang terpancar dari dalam diri Allah, termasuk pengajarannya bagi Bapak Ibu Saudara kita semua adalah kebenaran. Amin Bapak Ibu Saudara. Semua hal yang Allah ingin untuk kita lakukan dan kita hidupi adalah hal yang benar, penuh dengan kebenaran, bukan kecurangan, bukan kejahatan, bukan kebohongan. Itulah kemudian sebabnya kenapa orang-orang yang ada di dalam Yesus, mereka seharusnya adalah orang-orang yang melakukan kebenaran. Karena pengajaran firman Tuhan yang mereka terima adalah kebenaran. Yang keempat, alasan mendesak keempat. Kenapa kita harus memperhatikan firman Tuhan? Ayat 21 saudara, saya bacakan lagi. Untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Nah ini masih berkaitan dengan kalimat atau di kalimat dalam poin sebelumnya. Jadi saudara lihat begini, hasil yang dirindukan dari orang yang menerima firman Tuhan adalah supaya mereka dapat memberikan jawaban yang tepat kepada orang lain. Nah kalau saudara memperhatikan sepanjang Alkitab khususnya perjanjian baru, saudara akan temukan secara tersirat maupun tersurat bahwa tujuan hidup seseorang yang ada di dalam Yesus, setelah mereka ada di dalam Yesus, mereka enggak langsung mati dan naik ke sorga. Tetapi mereka Tuhan perkenankan untuk tetap ada di bumi, hidup untuk menjadi saksi bagi dunia. Menjadi jawaban, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara bisa cek itu di Matius 28 ayat 18 sampai 20 dan Markus 16 ayat 20. Jadi kehidupan orang Kristen harusnya menjadi jawaban bagi orang lain. Kehidupan saya dan saudara harusnya menjadi jawaban bagi orang lain. Nah masalahnya seperti ini. Banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi justru kehidupan mereka menjadi tanda tanya bagi orang lain karena segala penyelewengan kehidupan mereka. Banyak orang mengaku menerima pengajaran firman Tuhan yang benar, yang utuh, yang sempurna, yang sungguh.
mengaku diajar oleh firman kebenaran, mengaku bahwa bertuhankan Tuhan Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran. Tetapi banyak dari kita nyatanya kehidupan mereka hanya menjadi batu sandungan dan bukan menjadi jawaban bagi orang lain. Ya tentu mungkin bagi beberapa orang mereka beralasan bahwa ya tentu semua orang masih dalam proses dalam perubahan, atau ada yang lain juga beralasan bahwa tidak semudah yang dibicarakan oleh pendeta di atas mimbar, tidak semudah ketika saudara membaca firman Tuhan. Realitanya melakukan firman Tuhan tidak semudah itu. Hidup menjadi jawaban, hidup menjadi saksi tidak semudah itu. Atau mungkin ada alasan-alasan klasik lainnya yang kita buat untuk menutupi keengganan kita untuk hidup menjadi jawaban, hidup menjadi saksi, menjadi teladan, panutan, penunjuk arah, menjadi kompas bagi dunia di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, penting untuk menjadi perenungan kita bersama bahwa ketidaksanggupan kita memberi atau menjadi jawaban bagi orang lain dikarenakan penolakan kita secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja. Kita menolak nasihat-nasihat bijak dari firman Tuhan. Kita menolak hikmat Allah yang diberitakan kepada kita, pengajaran-pengajaran firman kebenaran itu. Mari pagi hari ini agar kita mampu menjadi jawaban, menjadi saksi, menjadi penunjuk arah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita membuka kesadaran kita untuk membuka hati bagi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sehingga saya dan saudara mampu menjadi jawaban bagi orang lain. Puji Tuhan, itulah 4 alasan mendesak mengapa orang Kristen harus memperhatikan firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan.